Satu, dua, tiga. Action. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulah uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pada pagi hari ini izinkan saya mempresentasikan hasil PBL saya yang berjudul kandungan gizi dan manfaat susu kambing bagi kesehatan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Doctor of Engineering Hadia Warman SSI MSc, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP IT Al Ustadz Ade Ismail SPD, dan juga saya ucapkan kepada guru pembimbing saya yaitu Dr. Anda Sari Purnamawati SE yang sudah membimbing saya selama PBL, dan kepada guru dan teman-teman yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebelum masuk ke pembahasan, marilah kita perkenalkan diri. Itu yang pertama, perkenalkan, nama anak Akhdan Fahriza dari kelas 8 SMP IT Al-Qudwah, tempat tanggal lahir Jakarta 1 Maret 2011. Lanjut masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. 1. Latar belakang. Susu merupakan salah satu bahan pangan yang sangat penting bagi pertumbuhan manusia, karena susu mengandung 82% air, 3,9% lemak, 3,4% protein, dan 4,8% laktosa, dan 0,72% vitamin. Oleh karena itu, susu dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, dan keamanan pangan memiliki peran penting agar susu kambing tidak tercemar oleh berbagai penyakit. Masuk ke dalam rumusan masalah, yaitu yang pertama ada apa saja kandungan gizi yang terkandung dalam susu kambing, dan yang kedua apa saja manfaat susu kambing bagi kesehatan manusia. Lanjut ke tujuan penelitian. Yang pertama itu ada kita dapat mengenal lebih jauh kandungan gizi susu kambing. Yang kedua itu kita dapat memahami manfaat susu kambing bagi kesehatan manusia. Lalu manfaat penelitiannya yaitu agar masyarakat akan lebih memahami kandungan gizi susu kambing dan manfaatnya bagi kesehatan. Metode penelitian yang saya lakukan adalah studi literatur. Masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Berikut ini adalah beberapa kandungan nutrisi dalam susu kambing etawa, yaitu yang pertama ada protein, yang kedua ada karbohidrat, yang ketiga ada kalsium, yang keempat ada fosfor, yang kelima ada sodium, yang keenam hingga ke-8 ada vitamin A, vitamin B2, vitamin B3, dan yang terakhir yaitu yang ke-9 ada lactoferrin. Manfaat susu kambing. Manfaat susu kambing yang pertama ada mencegah pengeroposan tulang dan anemia. Pasalnya, minum ini bisa mempercepat regenerasi hemoglobin, yang menjadi cara aman dan alami untuk mengatasi pengeroposan tulang dan anemia. Selain itu, berkat kandungan zinc dalam selenium yang tinggi, minuman ini juga bisa menjadi menu sehat yang efektif untuk membantu mencegah terjadinya penyakit neurodegeneratif yang kerap menyerang lansia. Yang kedua ada manfaat susu kambing etawa yang kaya prebiotik. Karbohidrat prebiotik bisa mendukung perkembangan bakteri baik dalam sistem pencernaan.
perkembangan bakteri sistem pencernaan yang baik akan mendukung kekebalan tubuh dan mampu melawan inflamasi khususnya pada sistem pencernaan. Yang ketiga, melawan inflamasi. Mikrobiota yang ada dalam susu kambing ini bisa memicu respon imun dalam tubuh yang lebih baik dan melawan peradangan secara alami. Yang keempat ada manfaat berikutnya ada memperkuat kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh yang kuat adalah salah satu kunci hidup sehat. Susu ini mengandung selenium, salah satu zat yang penting dalam sistem imun. Sebentar. Oke. Sebetulnya selenium juga terdapat dalam susu sapi, akan tetapi kadarnya lebih sedikit ketimbang susu kambing. Karena mengandung kadar magnesium yang tinggi, susu ini juga baik untuk kesehatan jantung. Mineral magnesium dalam susu ini membantu menjaga detak jantung normal dan mencegah gumpalan darah yang meningkatkan level kolesterol. Selain itu, magnesium juga akan bekerja sama dengan vitamin D yang sangat penting untuk kesehatan jantung. Jumlah magnesium dalam susu kambing bahkan lebih banyak daripada susu sapi. Perbandingan kandungan susu kambing dengan susu sapi. Yang pertama ada vitamin dan mineral. Vitamin A yang ada pada susu kambing lebih tinggi dibandingkan dengan vitamin A pada susu sapi. Kambing juga memiliki kemampuan mengubah seluruh kandungan karotin menjadi vitamin A. Susu kambing lebih banyak mengandung vitamin B, terutama riboflavin. Sedangkan vitamin B6 dan B12 lebih unggul pada susu sapi. Kandungan niacin lebih banyak terdapat pada susu kambing. Sementara itu, kandungan vitamin C dan D kedua jenis susu sama rendah atau tidak berbeda jauh. Selain itu, susu kambing juga kaya akan mineral seperti kalsium, kalium, magnesium, fosfor, kalorin, dan magnesium, tetapi rendah garam, sodium, sulfur, dan zat besi. Susu kambing memiliki beberapa jenis enzim, diantaranya enzim ribonklase, alkali fosfatase, lipase, dan ekstinatin oksidase yang diperlukan untuk mencerna susu. Yang ketiga ada lemak dan protein. Lemak dan proteinnya juga lebih kecil. Selain itu, kandungan kolesterolnya juga lebih rendah dibandingkan dengan susu sapi. Kita lanjut, pengaruh pakan kambing pada produksi susu. Pengaruh jumlah dan sifat hijauan pada konsentrat terhadap produksi dan komposisi susu oleh kambing yang memproduksi 500 hingga 900 kg susu per tahun, terutama pengaruh serat kasar pada protein kasar. Produksi susu paling tinggi dengan hijauan hijau dan pelet jerami. Pemberian silase jagung mengurangi produksi susu sebesar 5 hingga 14% dan jerami berkualitas sedangkan sebesar 15 hingga 25%. Kandungan lipid yang rendah 1% dari bahan kering dalam ransom total menurunkan produksi susu, presentes lemak dan asam lemak karbon 18 dalam lemak susu.
karena presentasi rencana pemberian pakan yang memberikan keuntungan ekonomi paling besar selama seluruh siklus reproduksi tampaknya adalah konsentrat 200 hingga 400 gram per hari pada hari kebuntingan dan 300 hingga 400 gram atau 3 kilogram susu selama laktasi. Lanjut ke kesimpulan, yaitu nutrisi. Yang pertama ada nutrisi unik. Susu kambing memiliki profil nutrisi yang sedikit berbeda dari susu sapi. Yang kedua ada manfaat kesehatan. Konsumsi susu kambing secara teratur dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan. Yang ketiga ada potensi untuk alergi. Susu kambing tetap mengandung laktosa yang dapat memicu reaksi alergi pada sebagian orang. Yang keempat ada penelitian lebih lanjut. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengungkapkan secara lebih detail mekanisme kerja nutrisi dalam susu kambing serta efektivitasnya dalam mengatasi berbagai kondisi kesehatan. Saran-saran. Yang pertama ada konsultasi dengan ahli, yang kedua pilihan produk, yang ketiga ada penelitian lebih mendalam, yang keempat ada edukasi masyarakat, yang kelima ada pengembangan produk. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.